Perkenalkan, nama saya Firna Loka. Saya dari Universitas Tanjung Pura, program studi PGSD. Di video ini saya akan menjelaskan cara menghadapi perubahan pendidikan atau transformasi pendidikan pada masa modern ini. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Apa sih pengertian transformasi? Nah, menurut KBBI, transformasi sendiri memiliki dua pengertian. Yang pertama, transformasi adalah perubahan rupa, mulai dari bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Yang kedua, transformasi adalah perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. Selain menurut KBBI, transformasi juga memiliki pengertian menurut ahli, yaitu Nurgiantoro pada tahun 2010. Nurgiantoro menjelaskan bahwa transformasi adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Jika suatu hal atau keadaan yang berubah itu adalah budaya. Nah, budaya itulah yang mengalami perubahan. Bila dikaitkan dengan pendidikan, transformasi adalah perubahan pendidikan atau budaya pendidikan dari masa ke masa hingga pada saat ini. Pada masa modern ini, sering dikenal dengan abad 21, di mana pemanfaatan teknologi dan informasi semakin tinggi dalam segi kehidupan, tidak terkecuali dalam proses pembelajaran belajar mengajar di sekolah. Lalu apa saja sih perubahan yang terjadi? Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada abad sebelumnya dengan abad 21 ini, mulai dari metode pembelajaran, kurikulum, dan sebagainya. Nah, mengapa perubahan ini dilakukan? Perubahan ini terjadi adalah untuk menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan perubahan zaman, dan agar metode atau pembelajaran menjadi lebih baik dan maksimal. Lalu, apa perubahan yang terjadi? Pada abad sebelumnya, kita, siswa atau mahasiswa yang awalnya diberitahu menjadi siswa yang harus mencari tahu sendiri menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimilikinya. Mulai dari yang disediakan sekolah seperti komputer, buku, dan sebagainya. Kita juga bisa mengakses menggunakan internet untuk mencari e-book, jurnal, dan sebagainya sebagai referensi belajar. Selain metode-metode pembelajaran yang berubah, kurikulum juga berubah dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kurikulum pertama kali yang digunakan adalah kurikulum tahun 1947 atau lebih dikenal dengan Rencana Pembelajaran 1947. Nah, pada tahun 2021 ini kita mengenal adanya kurikulum 2013 atau K13. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya kurikulum darurat, di mana kurikulum ini digunakan atau dipilih sekolah untuk melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Intinya, perubahan yang terjadi lebih menekankan siswa untuk lebih terampil, lebih kreatif, lebih inovatif, dan juga lebih mandiri dalam menuntut ilmu, dalam menjalankan kewajibannya sebagai siswa, terutama pada masa COVID-19 ini atau masa pandemi COVID-19 ini. Siswa lebih ditekankan untuk mencari tahu sendiri apa inti dari materi atau apa jawaban-jawaban yang telah diberikan guru. Apabila kita tidak menanggapi perihal ini dengan serius, mungkin saja kita akan tertinggal dalam masa yang saat ini berkembang. Lalu bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Rotterdam dan Willingham tahun 2009 mencatat bahwa kesuksesan seorang siswa tergantung pada kecakapan abad 21, sehingga siswa harus belajar memilikinya. Menurut Partnership for 21 Country Skill, mengidentifikasikan 4 kecakapan abad 21. Yang pertama adalah berpikir kritis. Siswa harus mampu berpikir kritis mengenai ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya untuk kemanusiaan. Maksudnya, apabila kita memiliki suatu ilmu, janganlah kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya dengan menyinggung ras, politik, agama, dan sebagainya. Tapi kita harus menggunakan itu untuk membantu orang lain, misalnya
dalam penelitian kita gunakan untuk membantu orang lain menemukan pertanyaan-pertanyaan yang dalam kepala mereka. Yang kedua ada pemecahan masalah. Terampil memecahkan masalah berarti mampu menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang lebih besar dalam kehidupannya. Sepertinya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami hal-hal yang buruk. Maka dengan adanya ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita harus menyelesaikan masalah kita tersebut dengan hal-hal yang realistis dan tidak merugikan kita maupun orang lain. Yang ketiga ada komunikasi. Keterampilan komunikasi merujuk pada kemampuan mengidentifikasi, mengakses, memanfaatkan kemampuan atau mengoptimalkan perangkat dan teknik komunikasi untuk menerima dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dalam komunikasi ini kita harus pandai mengeluarkan kata-kata yang bagus untuk menyampaikan hal-hal yang baik juga. Untuk komunikasi ini kita juga harus pandai memanfaatkan perangkat lunak atau perangkat komunikasi. Kita harus pandai memilih yang mana informasi yang hoax atau informasi yang benar. Nah, dari sinilah kita dapat belajar dengan baik, terutama dalam mengerjakan tugas kan. Nah, dalam mengerjakan tugas, kita harus mengetahui sumber-sumber terpercaya atau bisa dikatakan informasi yang aktual. Yang ketiga ada kolaborasi. Dalam berkolaborasi, berarti mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain, meningkatkan sinergi agar menghasilkan sesuatu yang baru yang bermanfaat. Nah, dalam kolaborasi ini kita harus mampu bekerja sama dengan pihak lain atau dengan teman kita atau dengan orang lain untuk menggapai sesuatu. Jadi kita tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri dan harus bekerja sama dalam melakukan sesuatu untuk mencapai keberhasilan. Selain kecakapan yang harus dikuasai oleh siswa pada abad 21 ini, terdapat juga subjek dan objek yang harus dikuasai oleh siswa dalam menghadapi abad 21 ini. Nah, apa sajakah itu? Nah, menurut Partnership of 21 Country Skill, terdapat subjek dan tema yang harus dikuasai oleh siswa. Kita bahas satu-satu. Subjek adalah mata pelajaran yang harus dikuasai dan harus siswa pahami dengan baik. Yang pertama adalah bahasa negara sendiri dan bahasa internasional. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Kesatuan Negara Republik Indonesia. Jadi, jangan kalah dengan bahasa asing. Kita juga harus menguasai dengan baik bahasa Indonesia. Yang kedua ada bahasa pergaulan internasional, yaitu bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Bahasa Inggris, apa sih gunanya kita mempelajari bahasa ini? Dengan bahasa kita dapat mengkomunikasikan kompetensi kita dengan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Berikutnya ada pengetahuan alam atau sains. Nah, pengetahuan alam ini bukan tentang alam saja, tapi juga mengenai manusia. Nah, apa yang ada dalam tubuh manusia dan sebagainya. Ekonomi. Dengan mempelajari atau menguasai ekonomi, kita dapat meminimalisir pengeluaran atau pemasukan kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengenai target-target dalam pasar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita sendiri. Selanjutnya matematika. Nah, dengan membangun atau mengembangkan kemampuan matematika kita dapat membangun logika dan cara berpikir yang sistematis sehingga melalui matematika dapat meningkatkan logika berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ada seni. Nah, dengan kita memiliki seni dalam diri kita dapat berinovasi, dapat berkarya, dan dapat mewarnai pengelolaan diri kita dalam pergaulan di masyarakat. Nah, seni ini gunanya kita dapat menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas untuk membuat hal-hal barunya adalah kewarganegaraan. Nah, dengan mengetahui atau menguasai subjek kewarganegaraan ini, kita jadi memiliki kesadaran tersendiri mengenai kesadaran bernegara terutama, dan juga memahami hakikat dan makna dari Pancasila. Yang selanjutnya adalah geografi. Dengan mempelajari geografi atau dengan menguasai pembelajaran geografi ini, kita dapat mengetahui kondisi alam yang ada di bumi ini atau bagaimana bentuk-bentuk, seluk-beluk dan juga letak-letak dari posisi-posisi negara yang ada. Ini adalah
Pemerintah. Dengan kita menguasai subjek pemerintah ini, kita dapat mengetahui apa saja komponen-komponen dalam negara kita mengenai rakyat, pemerintah, kemudian jabatan tertinggi sampai jabatan yang paling rendah dalam suatu negara. Penguasaan mata pelajaran tersebut belum berdampak luas bagi siswa apabila belum disertai dengan tema abad 21. Tema abad 21 menurut Partnership for 21 Country Skill. Terdapat beberapa tema untuk abad 21 ini yang wajib kamu ketahui. Yang pertama ada kesadaran global. Kesadaran global ini mencakup kecakapan memahami dan menangani isu-isu global dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan gaya hidup. Selanjutnya ada literasi keuangan, ekonomi, wirausaha, dan bisnis. Jadi, ketiga unsur itu saling berkaitan. Mengenai ekonomi dan bisnis merupakan kecakapan yang menentukan ekonomi pribadi sendiri. Kewirausahaan mencakup keterampilan dan dalam berekspresi, berinovasi, dan meningkatkan kinerja. Jadi di sini lebih difokuskan untuk cara mencari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ini adalah literasi kesehatan. Literasi kesehatan di sini maksudnya kita harus mampu memelihara kesehatan diri kita, baik diri kita, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kita. Itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.